Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait minyak nilam atau yang lebih dikenal dengan nama Pacoli Oil. Sebelumnya, perkenalkan eh, anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Pradita Dara Puspitasari, yang kedua ada Elok Anisatul Latifah, yang ketiga ada Salsabila Nur Aziza, yang keempat ada Fitria Nur Aziza, yang kelima ada Keisha Alika Areswari, dan yang terakhir ada Ina Mutifa. Oke, berikutnya, eh, perkenalkan nama saya Salsabila Nur Aziza. Saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Minyak nilam, atau yang lebih dikenal dengan nama patchouli oil, merupakan golongan minyak atsiri yang memberikan kontribusi penting dalam dunia flavor dan fragrance, terutama untuk industri parfum dan aromaterapi. Pada umumnya, minyak nilam memiliki kadar patchouli alkohol tidak kurang dari 30%. Minyak nilam berwarna kuning jernih dan memiliki aroma khas yang sering digambarkan sebagai wangi kayu yang ringan dengan sentuhan manis serta pedas. Karena karakter aromanya yang unik, minyak nilam banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pewangi pada berbagai produk seperti parfum, kosmetik, dan produk perawatan kulit. Tanaman nilam merupakan tanaman tahunan berupa semak tropis yang tumbuh tegak, memiliki banyak percabangan dan tersusun secara bertingkat. Secara alami, tanaman nilam dapat mencapai ketinggian sekitar 0,5 sampai 1 meter. Tanaman ini termasuk dalam famili Lamiaceae dan tergolong tanaman herba yang mampu menghasilkan aroma kuat terutama pada bagian daunnya. Minyak atsiri diperoleh dari daun tanaman ini karena memiliki kandungan minyak yang paling tinggi. Selain itu, daun batang muda juga dimanfaatkan sebagai bahan baku penyulingan meskipun kandungan minyak atsirinya lebih rendah dibandingkan pada bagian daun. Tanaman nilam termasuk tanaman yang relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di daerah dataran rendah hingga menengah dengan ketinggian sekitar 10 hingga 400 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini menyukai iklim panas dan lembab serta membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahunnya. Curah hujan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman nilam berkisar antara 2000 hingga 2500 per milimeter per tahun, sedangkan suhu optimum berada pada rentang 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara kurang lebih pada angka 75%. Tanaman nilam banyak ditemukan dan dibudidayakan di berbagai wilayah tropis seperti Filipina, Malaysia, Madagaskar, Paraguay, Brazil, dan Indonesia. Kondisi lingkungan tumbuh yang sesuai sangat berpengaruh terhadap rendemen dan kualitas minyak atsir yang akan dihasilkan. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan faktor iklim untuk membuat bahan baku nilam yang baik. Tanaman nilam yang dibudidayakan di dataran rendah cenderung menghasilkan kandungan minyak nilam yang lebih tinggi dibandingkan yang ditanam di dataran tinggi. Selain itu, tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal sehingga memberikan hasil minyak nilam yang lebih baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Pada kesempatan ini, saya Fitria Nur Aziza akan membahas topik mengenai metode isolasi minyak atsiri. Mungkin sebuah pertanyaan mendasar yang sering muncul seperti mengapa satu jenis tanaman itu diekstraksi dan dengan cara disuling, sementara yang lain itu harus dipres atau dilarutkan. Jawabannya itu terletak pada dua variabel kunci, yaitu lokasi minyak dalam jaringan tanaman dan stabilitas termal senyawa tersebut. Mari kita lihat klasifikasinya pada slide yang sudah ditampilkan. Mungkin yang pertama dan yang paling umum itu adalah distilasi atau penyulingan. Prinsipnya itu memanfaatkan uap air. Nah, metode ini itu mendominasi industri karena efisien. Namun kita perlu membedakannya menjadi dua, yaitu ada simple steam distillation, di mana bahan terendam air mendidih, dan yang kedua ada saturated steam distillation, di mana uapnya itu disuntikkan tanpa bahan menyentuh air. Metode ini cocok untuk bahan yang relatif
tahan panas seperti kayu atau rimpang. Kemudian yang kedua ada expansion atau pengepresan. Metode ini spesifik hanya untuk keluarga sitrus atau jeruk-jerukan. Kenapa tidak disuling? Karena komponen aroma jeruk itu terletak di luarnya atau di area kulitnya dan sangat mudah rusak oleh panas. Jadi kita menggunakan tekanan mekanis untuk memecah kelenjar minyaknya secara dingin. Kemudian, bagaimana dengan bunga melati atau mawar yang sangat rapuh gitu? Jika disuling, aroma dari bunga melati atau bunga mawar tersebut akan hancur atau berubah gratis karena panas uap gitu. Maka solusi dari permasalahan tersebut adalah solvent extraction atau ekstraksi pelarut. Kita menggunakan pelarut organik seperti heksana untuk menarik minyak minyak dari si bunga melati atau bunga mawar ini tanpa memerlukan panas yang tinggi gitu, menghasilkan produk yang kita kenal sebagai konkret atau absolut yang aromanya sangat autentik. Nah, selain solvent extraction, metode isolasi bahan yang metode isolasi untuk bahan yang tidak tahan terhadap panas itu dapat menggunakan enfleurage. Ini adalah metode yang memanfaatkan afinitas atau daya serap lemak terhadap komponen wangi. Nah, secara teknis, bunga segar diletakkan di atas lapisan lemak yang disebut cassis. Lalu lemak tersebut akan jenuh oleh aroma bunga dan menjadi produk yang kita kenal sebagai pomade. Nah, metode ini bisa dilakukan secara dingin, cold diffusion, ataupun panas. Lalu yang terakhir ada metode yang paling mutakhir gitu. Mungkin ada yang menyebutnya sebagai CO2 extraction, juga ada yang menyebutnya sebagai ekstraksi fluida superkritis. Nah, umumnya menggunakan CO2 gitu, si metode ini. Prinsipnya, prinsipnya cukup menarik gitu. Eh, di atas titik kritisnya, CO2 itu memiliki densitas seperti cairan tetapi viskositasnya rendah seperti gas. Ini membuatnya sangat mudah menembus pori-pori padatan. Nah, keunggulan utamanya adalah selektivitas yang tinggi dan menghasilkan ekstrak yang komposisinya sangat mendekati aslinya yang terdapat di alam gitu. Karena suhunya yang rendah dan bebas residu pelarut toksik juga. Namun, tantangan utamanya dalam penggunaan CO2 extraction ini adalah biaya investasi alat yang sangat tinggi gitu. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Mari kita perdalam pemahaman kita tentang studi kasus komoditas unggulan Indonesia yang kelompok kami presentasikan yaitu minyak nilam. Nah, untuk nilam, metode yang paling direkomendasikan adalah distilasi uap atau steam distillation. Mengapa bukan direbus? Mari kita lihat mekanismenya pada diagram yang sudah ditayangkan di slides. Yang pertama, alasannya adalah suplai uap yang terpisah atau bisa diperhatikan bagian kiri bawah pada diagram. Nah, uap panasnya itu diproduksi di boiler yang terpisah, bukan di dalam tangki bahan. Uap ini kemudian dialirkan menuju tangki bahan baku yang berada pada kotak hijau di atasnya steam supply. Nah, daun nilamnya itu terletak di atas ringan. Nah, poin kuncinya adalah si bahan nilamnya ini tidak kontak langsung dengan air. Jika daun nilam direbus atau direndam di dalam air, itu suhu tinggi dan keasaman airnya akan memicu reaksi hidrolisis ester gitu. Nanti reaksinya itu memecah senyawa penyusun aroma dan merusak si kualitas minyak nilamnya sendiri. Terus dengan metode ini degradasi yang saya sebutkan sebelumnya itu dapat diminimalisasi. Kemudian uap yang membawa minyak kemudian didinginkan di kondensor itu di bagian biru area tengah itu hingga mencair kembali gitu. Cairan tersebut masuk ke separator di bagian sebelah kanannya. Diagram menunjukkan diagram yang warna kuning itu menunjukkan minyak
dan minyak yang mengapung di atas air yang warna biru. Ini tuh terjadi karena berat jenis minyak nilam itu umumnya jauh lebih ringan daripada air gitu. Dengan skema ini, kita bisa mendapatkan minyak nilam yang kaya dengan patchouli alkohol dengan profil aroma yang utuh dan efisien. Maksudnya efisiensi secara energi yang lebih baik dibandingkan dengan metode rebus tradisional atau distilasi yang direbus gitu. Kemudian materi selanjutnya atau topik selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Pradita Dara. Perkenalkan, nama saya Pradita Dara Puspitasari. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis minyak atsiri, yaitu minyak nilam, khususnya menggunakan metode gas kromatografi, mass spectrometry, atau GCMS, serta beberapa analisis pendukung lainnya. Analisis minyak atsiri nilam dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui komponen kimia penyusunnya, menentukan komposisi relatif setiap senyawa, serta menilai mutu dan kemurnian minyak nilam yang dihasilkan. Hal ini sangat penting karena aktivitas biologi minyak nilam seperti aktivitas antimikroba, antioksidan, maupun anti kanker sangat dipengaruhi oleh komposisi kimianya, terutama kandungan senyawa utama yaitu patchouli alkohol. Metode utama yang digunakan dalam analisis minyak atsiri nilam adalah gas kromatografi, mass spectrometry atau GCMS yang merupakan kombinasi dari dua teknik analisis. Gas kromatografi berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa volatil yang terdapat dalam minyak atsiri berdasarkan perbedaan titik didih, kepolaran, serta interaksi senyawa dengan fase diam pada kolom. Sementara itu, mass spectrometry digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut berdasarkan pola fragmentasi ion dan rasio massa terhadap muatan atau M per Z. Metode GCMS sangat sesuai untuk minyak atsiri nilam karena komponen minyak nilam bersifat mudah menguap dan relatif stabil pada suhu tinggi. Tahapan analisis GCMS ada 3 tahapan. Yang pertama itu, tahap pertama adalah preparasi sampel, di mana minyak nilam yang diperoleh dari proses distilasi terlebih dahulu dikeringkan menggunakan natrium sulfat anhidrat untuk menghilangkan sisa air. Selanjutnya, minyak diencerkan menggunakan pelarut volatil seperti N-heksana, kemudian diinjeksikan ke dalam alat GCMS dengan volume injeksi sekitar 1 mikroliter. Tahap ini bertujuan untuk memastikan pemisahan senyawa berjalan optimal dan tidak terganggu oleh keberadaan air. Memasuki tahap kedua, yaitu proses pemisahan dengan gas kromatografi, di mana setelah diinjeksi, sampel akan diuapkan di dalam injektor dan dibawa oleh gas pembawa biasanya helium melewati kolom kapiler. Setiap senyawa akan keluar dari kolom pada waktu yang berbeda, yang disebut waktu retensi. Perbedaan waktu retensi ini menunjukkan bahwa senyawa-senyawa dalam minyak nilam berhasil dipisahkan secara efektif. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu identifikasi senyawa dengan mass spectrometry. Senyawa yang keluar dari kolom kemudian masuk ke detektor mass spectrometry dan mengalami proses ionisasi, umumnya menggunakan metode electron impact dengan energi 70 elektron volt. Ion-ion yang terbentuk akan terfragmentasi menghasilkan spektrum massa yang khas untuk setiap senyawanya. Spektrum massa ini kemudian dibandingkan dengan pustaka spektrum seperti NIST atau library sehingga senyawa dapat diidentifikasi secara akurat. Hasil analisis GCMS menunjukkan bahwa minyak atsiri nilam didominasi oleh senyawa golongan sesquiterpena. Senyawa utama yang paling penting adalah patchouli alkohol atau patchoulol yang berperan besar dalam menentukan mutu dan aktivitas biologis minyak nilam. Selain patchouli alkohol, terdapat pula senyawa lain seperti alpha-guayen, beta-karyopilen, seiselen, dan pogostol. Kadar patchouli alkohol yang tinggi, umumnya di atas 30%, sering digunakan sebagai indikator kualitas minyak nilam yang baik. Selain GCMS, mutu minyak nilam juga dievaluasi atau dianalisis melalui beberapa analisis fisik dan kimia. Di mana yang pertama ada indeks bias.
Indeks bias digunakan untuk menilai kemurnian minyak nilam. Minyak nilam murni umumnya memiliki nilai indeks bias antara 1,507 hingga 1,515. Perubahan nilai indeks bias dapat diidentifikasi adanya pengotor atau degradasi senyawa. Yang kedua ada berat jenis. Berat jenis minyak nilam diukur pada suhu standar biasanya 25 derajat Celcius. Nilai berat jenis berkisar antara 0,95 hingga 0,97 yang mencerminkan kandungan senyawa berat seperti pacauli alkohol. Yang ketiga ada kelarutan dalam alkohol. Minyak nilam umumnya larut dalam etanol 90% dan uji ini digunakan sebagai parameter tambahan untuk menilai kualitas dan konsistensi minyak. Yang keempat ada analisis spektroskopi tambahan. Pada penelitian lanjutan, dapat digunakan analisis FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi seperti gugus hidroksil dan ikatan rangkap karbon. Selain itu, ada analisis NMR dapat dilakukan untuk konfirmasi struktur molekul secara lebih mendalam. Kaitan analisis kimia dengan aktivitas biologi sendiri, yaitu hasil analisis GCMS sangat penting karena kandungan pacauli alkohol dan sesquiterpena lainnya terbukti berperan dalam aktivitas antimikroba, antioksidan, dan anti kanker minyak nilam. Selain itu, adanya efek sinergis antar senyawa juga meningkatkan potensi biologis minyak atsiri nilam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Kesha Alika Araswari. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas biologi pada minyak nilam. Yang pertama, antimikroba, yaitu sifat yang mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa, dan virus. Senyawa pacauli alkohol akan merusak membran sel bakteri, menyebabkan kebocoran sitoplasma, dan akhirnya akan mematikan sel bakteri tersebut. Efektif melawan mikroorganisme seperti Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus. Yang kedua ada antiinflamasi, yaitu sifat yang berfungsi mengurangi atau menekan proses peradangan atau inflamasi dalam tubuh. Senyawa beta-karyofilen bertindak sebagai cannabimimetik, yaitu senyawa non-cannabinoid yang mampu berinteraksi dengan sistem endokannabinoid dalam tubuh manusia tanpa memberikan efek psikoaktif. Yang ketiga ada anti-kanker, yaitu sifat yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, atau penyebaran sel kanker, serta dapat memicu kematian sel kanker. Senyawa pacauli alkohol memicu aktivitas enzim caspase, terutama caspase 3 dan caspase 9, yang berperan sebagai eksekutor penghancur sel kanker. Next. Yang keempat ada antifungi, yaitu sifat yang digunakan untuk menghambat atau membunuh jamur penyebab infeksi. Senyawa pacauli alkohol dan terpenoid akan mengganggu integritas dinding sel jamur dan menghambat pertumbuhan miselium. Efektif melawan jamur kulit seperti Candida albicans dan jamur dermatofit. Yang kelima ada antioksidan, yaitu sifat yang mampu menangkal atau menetralkan radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Senyawa fenolik dan terpenoid dalam minyak nilam berperan sebagai radikal scavenger atau penangkap radikal bebas yang mencegah stres oksidatif pada sel. Yang keenam ada antivirus, yaitu sifat yang dapat menghambat replikasi atau aktivitas virus di dalam sel inang. Senyawa terpenoid dalam minyak nilam dapat berikatan dengan protein permukaan virus, contohnya seperti hemaglutinin pada virus influenza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Elo dengan U535825. Saya akan menjelaskan terkait mode uji aktivitas biologis, khususnya difusi agar atau diffusion method yang umum digunakan untuk mengetahui kemampuan antimikroba minyak atsiri. Jadi uji aktivitas biologi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan antimikroba minyak atsiri daun dan batang nilam, dan metode yang digunakan adalah difusi agar diffusion method. Minyak atsiri
dapat ditunjukkan pada diagram alur terkait penjelasan metodenya. Jadi yang pertama persiapan sampel. Minyak sirih dibuat dalam beberapa variasi konsentrasi. Nah, kemudian persiapan mikroba uji. Mikroba yang digunakan adalah Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa, serta jamur Candida albicans. Jadi diuji terhadap bakteri dan jamur tersebut, kemudian sampel diaplikasikan pada kertas cakram dan diletakkan di atas media yang telah diinokulasi mikroba. Setelah itu dilakukan inkubasi 37 derajat Celcius per 48 jam untuk bakteri dan 25 sampai 27 Celcius per 5 hari untuk jamur. Nantinya setelah diinkubasi, aktivitas antimikroba ditentukan berdasarkan terbentuknya zona hambat di sekitar cakram. Terkait hasil dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Secara keseluruhan, hasil uji aktivitas biologis menunjukkan bahwa minyak nilam atau patchouli oil mempunyai daya hambat yang kuat terhadap bakteri karena komponen aktifnya seperti patchouli alkohol, alpha-guayen, dan beta-varencin bersifat lipofilik sehingga bisa menembus dan merusak membran sel mikroba patogen dengan cara mengganggu sel integritasnya sehingga menyebabkan kematian sel. Pada uji antioksidan, minyak nilam menunjukkan aktivitasnya dalam menetralkan radikal bebas. Dalam penelitian lebih lanjut juga menunjukkan patchouli alkohol mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dengan memicu kematian sel atau apoptosis dan menghentikan siklus sel. Hal ini menunjukkan potensi minyak nilam sebagai terapeutik ganda, yaitu sebagai antioksidan dan anti kanker. Daya hambat yang signifikan terhadap mikroorganisme patogen menjadikan minyak nilam berpeluang digunakan sebagai bahan aktif antiseptik alami pada sediaan farmasi seperti salep, krim, dan spray. Aktivitas antioksidannya yang berada pada kategori sedang hingga kuat mendukung pemanfaatannya dalam produk perawatan kulit dan penyembuhan luka, terutama untuk melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, pemanfaatan minyak nilam juga dapat diaplikasikan dalam aromaterapi terapeutik yang memberikan manfaat tambahan berupa efek relaksasi dan dukungan terhadap kesehatan mental. Kandungan patchouli alkohol juga membuka peluang pengembangan lebih lanjut, terutama dalam bidang farmasi, khususnya melalui sistem penghantaran obat berbasis nano untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai agen anti kanker. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.